Baiklah, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana caranya menentukan kontur rencana yang tidak boleh melebihi dari standar-standar yang sudah ditentukan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat potongan vertikal seperti ini. Kita ulas balik terlebih dahulu bagaimana cara menentukan kontur rencananya. Di sini kita lihat kontur existing di data saya itu 83,3. Untuk menentukan kontur existing ini kita ambil dari kontur di titik B atau di titik as trasenya. Cara menentukan nilai kontur di setiap titik stationing kalian bisa lihat di video sebelumnya. Kontur rencana di data saya itu ada 80, 83 dan seterusnya. Saya menentukan ini berdasarkan standar yang sudah ditentukan. Kalian boleh menimbun atau memangkas. Yang penting jangan melebihi dari standar yang sudah ditentukan. Misalkan di sini kecepatan rencana saya itu 80, landai kritisnya itu saya ambil 5 dan panjang kritisnya 600. Nah, ini yang saya bilang tadi, kalian boleh memangkas atau menimbun, yang penting jangan melebihi dari landai kritis standarnya. Karena di sini punya saya 5, jadi saya tentukan di sini kontur rencana saya itu 80. Karena di sini kontur existing saya itu 83,3, jadi saya pangkas menjadi 80. Yang penting di sini tidak melebihi dari 5%. Jadi saya boleh pangkas ataupun saya boleh timbun. Nah, kita lanjut. Setelah kita menentukan kontur rencana kita dan kita sudah mendapatkan nilai kontur existing pada setiap stationing. Kemudian di sini kita buat terlebih dahulu untuk kotak ini untuk keterangan tulisan dan keterangan angkanya. Untuk keterangan tulisan di sini saya pakai ukuran 1x2,7. Ini kalian bebas berkreasi sendiri, tapi punya saya ini menggunakan 1,2,7 untuk keterangan tulisan. Sementara untuk keterangan angkanya saya menggunakan ukuran 1x2 karena pada tahap awal kita sudah menentukan jarak di setiap interval kontur itu atau interval stationing itu 2 meter. Jadi di sini ada keterangan elevasi rencana satuannya meter, elevasi existing satuannya meter, dan stationing satuannya meter. Ini kalian tuliskan terlebih dahulu keterangannya pada setiap kolomnya sampai dengan stationing terakhir. Jika kalian sudah membuat ini, kemudian kita lanjut pada tahap berikutnya, yaitu kita akan menentukan datum. Kontur existing kita itu ada 83,3. Jadi biar angkanya tidak ganjil, saya bulatkan menjadi 80. Kalian bisa menyesuaikan dengan data kalian. Di sini saya bulatkan menjadi 80 dan jarak intervalnya itu 2. Jadi ada 80, 82, 84 dan seterusnya. Karena di sini 80, jika dikurangkan 2 untuk arah ke bawah lagi, jadinya 78. Nah, di sini kita mendapatkan datumnya. Jadi datumnya 78 satuannya meter. Jika kita sudah menentukan nilai datumnya, kemudian kita kembali ke Excel. Kalian tuliskan terlebih dahulu setiap kontur existingnya sampai stationing terakhir. Jadi untuk plot ini rumusnya yaitu adalah kontur existing kita kurang datum dibagi 2. Kita aplikasikan sampai stationing terakhir. Jika sudah, nilai inilah yang kita pakai untuk kita aplikasikan di
AutoCAD. Misal di stationing pertama atau stationing 0 2,65. Jadi di sini 2,65 tingginya segini. Jadi nilai plot ini sampai stationing terakhir kalian aplikasikan di AutoCAD. Jika sudah, kalian buat garis-garis vertikalnya, tinggal kalian hubungkan menggunakan spline. Di sini saya akan contohkan untuk penggunaan spline karena di video sebelumnya saya belum pernah menggunakan atau mencontohkan icon spline. Jadi jika garis vertikalnya sudah kalian buat semua, kalian ketik spline pada keyboard, kemudian tekan enter. Kalian klik pada titik pertama dan titik berikutnya. Kalian hubungkan setiap titiknya. Kemudian pada titik terakhir kalian sesuaikan terlebih dahulu, kemudian kalian klik enter. Nah, jadi untuk spline-nya sudah terhubung. Jadi kalau kita menggunakan garis biasa ini akan terlihat patah-patah, tapi jika menggunakan spline ini akan terlihat lebih smooth. Jika kontur existingnya sudah kita buat dan kita hubungkan, kemudian kita akan membuat tahap berikutnya, yaitu potongan vertikal atau kontur rencananya. Kontur rencana yang kemarin sudah kita bahas pada video sebelumnya untuk menentukan potongan vertikal 1, 2, dan 3. Cara menentukannya ini adalah potongan vertikal tidak boleh jatuh atau tidak boleh terletak tepat di tikungan. Itu syarat pertama. Kemudian syarat berikutnya, potongan vertikal ini tidak boleh melebihi dari panjang landai kritisnya. Jika kita sudah menentukan letak potongan vertikal 1, 2, dan seterusnya, kemudian kita masukkan nilai kontur rencana kita sebelumnya. Jika sudah kita masukkan, kemudian pada plotnya juga sama rumusnya. Kontur rencana kita kurang dengan datum, kita bagi 2. Dapatlah plot untuk AutoCAD-nya. Jika sudah dapat plotnya, nilai plot di AutoCAD, kemudian langsung kita aplikasikan pada tiap titik potongan vertikal seperti ini. Jadi kita buat garis vertikalnya, kemudian kita hubungkan. Jadi di sini sudah terlihat untuk kontur existing yang awal, kemudian kita buat kontur rencana kita. Jadi kontur rencana ada menanjak, kemudian mendatar, menanjak, dan datar lagi. Di sini untuk pemangkasan dan penimbunan usahakan sama atau seimbang agar sisa tanah di sini bisa kita gunakan untuk penimbunan di area ini.